Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Jumpa lagi sama akun Nurlita. Kali ini aku bakalan nepatin janji aku yang katanya bakal kasih rekomendasi buku-buku. Buku-buku apa sih yang bakal aku rekomendasi buat kalian? Oke, di sini udah ada bukunya. Wow, banyak banget. Dan kalian penasaran gak sih ada apa aja yang mau aku rekomendasiin ke kalian semuanya? Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan FYI, hari ini aku gak bakal, di video ini aku gak bakal ngedit apapun itu. Jadi ini full aku bakal kasih pantengin mentahannya aja. Karena emang untuk video kali ini menurutku lumayan agak panjang pastinya. Karena aku akan memberikan beberapa buku-buku serta penjelasan yang mungkin cukup durasinya agak panjang ya. Jadi menurutku ini aku kasih mentahannya langsung aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke buku yang pertama. Kira-kira kalian mau pilih yang mana nih? Kita coba pilih. Tapi by the way, kenapa sih aku kok suka banget ngoleksi buku? Sebenarnya bukan ngoleksi ya. Aku tuh ngoleksi tapi juga sambil dibaca. Sebanyak apapun buku aku, tapi aku pasti akan baca kalau ada waktu luang. Enggak juga sih. Kadang kalau misalnya emang lagi pengen baca buku, dan by the way aku ini punya agenda di sini. Agenda yang dimana aku selalu menuliskan dimana kapan aku harus membaca buku, kapan jadwal aku belajar dan segala macam. Pasti kalian udah gak asing kan? Yaitu disebut dengan jurnal, ya gak sih? Nih kayak gini. Pokoknya wow, lumayan deh ya. Nah, pokoknya di sini itu ada banyak banget catatan-catatan jurnal aku yang dimana menjelaskan bahwa kapan waktunya aku belajar. Jadi waktu-waktu aku belajar itu semua tersimpan di buku jurnal aku. Lanjut, gak usah lama-lama lagi. Karena paling atas udah ada pocket buku matematika dan fisika, kita lanjut aja ke matematika dan fisika. Oke, ini bukunya udah lama banget ya teman-teman. Ini bisa dilihat udah agak kumuh, gak kumuh sih, agak lusuh gitu loh. Gak ada kata kumuh untuk buku. Oke, dan mohon maaf banget sumpah. Jujur aku juga gak ini banget ya. Gak tahu, ini tuh udah lama banget. Terus emang bagian lem ini tuh kayak gak rekep, gimana aku bismillah banget ya. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang mungkin pernah ngeliat buku ini nanti kalau misalnya lagi jalan di Gramet, please beli. Kenapa aku harus bilang beli? Karena untuk pelajar kelas 7, 8, 9 atau kelas 1, 2, 3 SMP, menurut aku kalian harus gercep beli. Kenapa? Karena ini tuh bener-bener penting banget. Seluruh materi ringkasan matematika dan fisika semuanya ada di sini. Oh ya, kalau nggak percaya kita bisa lihat. Di sini udah ada daftar isinya teman-teman. Nih tuh kan agak kebalik ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ada tentang bilangan bulat, perbandingan, aritmatika, aljabar, linear, Pitagoras, bangun datar, statistik, peluang, masih banyak lagi. Pokoknya lumayan penting banget. Dan juga ada untuk fisika, ada bagian pengukuran zat dan wujud, suhu, kalor, gaya, tekanan, energi, usaha, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kenapa aku suka banget dan kenapa aku rekomendasiin ke kalian, karena di sini ada penjelasan yang begitu detail, sedetil-detilnya. Nih, pokoknya detail banget dari awal mulai penjelasan hingga terdapat rumus-rumus yang menurut aku lengkap. Di sini juga ada cara menghitung secara lengkap. Bahkan terdapat contoh soal. Walaupun di sini ada jawabannya, nih ada jawabannya, tapi kalian mungkin bisa ngambil beberapa contoh dari contoh soal dan juga contoh jawaban hingga kalian bisa membuat soal-soal dari kalian sendiri dari YouTube, Google, atau dari apapun itu. Pokoknya ini lumayan penting deh untuk para penyuka matematika dan sains, harus beli sih. Karena menurut aku ini lumayan top banget.
Dan bagi para teman-teman yang lagi ikut Olim, apalagi Olimpiade Fisika dan Matematika, menurut aku kalian harus banget belajar ini. Sebenarnya nggak untuk Olimpiade aja sih, buat kita juga harus tetap belajar. Karena aku juga kasih jadwal dimana kapan aku harus belajar matematika. Nah ini teman setia aku. Next, kita masuk ke bagian Oxford. Oxford Leonard Pocket Dictionary New Edition. Sebenarnya ini new edition udah lama banget, dan ini sebenarnya punya mamaku. Beliau itu waktu beliau itu kan pernah ikut semacam kursus bahasa Inggris, dan beliau mendapatkan buku ini. Dan kalian jangan berpikir kalau ini hanya sekedar dictionary biasa kayak kamus-kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang kalian pernah tahu kan. Pokoknya ada di sini katanya dan selebihnya diberikan penjelasan secara bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi ini enggak, ini semuanya berisikan bahasa Inggris. Dan di sini terdapat 30.000 kata antara British dan American English. Nah ini menurutku top banget sih. Jadi buat kalian yang misalnya lagi nonton film western movie, atau baca koran, baca majalah, lagi belajar bahasa Inggris, kalian bisa banget untuk pelajari dan baca-baca pocket ini. Gampang juga dibawanya, sama kayak buku matematika ini, gampang dibawanya. Dan kenapa aku suka ini? Karena menurut aku tuh pernah coba cek TOEFL sih, kayak semacam latihan TOEFL gitu, dan aku dibantu sama Pocket Oxford University. Dan kalian tahu ini itu bukan cuma namanya kamus Oxford, tapi juga ini langsung dari Oxford University-nya langsung ya. Ini ada logonya, bisa dilihat ya. Ini beneran langsung dari Oxford ya, kampus Oxfordnya. Oke, next di sini udah ada buku novel Laskar Pelangi kesukaan aku. Aku suka banget baca ini kalau misalnya aku lagi sendirian, terus aku sambil dengerin musik, sambil minum teh, minum kopi sendirian, lagi hujan-hujan. Oh my god, it's my dream, it's my life. Kenapa aku begitu sangat menyukai buku novel ini? Buku novel karya Kak Andrea Hirata ini luar biasa banget. Ini menceritakan tentang 11 anak di Melayu Belitung, yaitu disebut dengan anggota Laskar Pelangi, yang mereka itu berjuang buat sekolah doang. Jadi mereka ini bener-bener seorang anak yang dahaga akan ilmu, bayangin. Dan mereka itu, jujur aku lumayan terharu ada di part di bagian mana gitu. Jadi mereka itu demi cuma untuk sekolah doang, mereka harus ngelewatin titian-titian jembatan yang udah rubuh, lewatin hutan-hutan, bahkan jalan kaki sepanjang 80 km. Kalian bayangin aja 80 km jalan kaki loh. Mereka dapat sepeda jadi seneng banget, bahagia banget, cuman gara-gara hak sekolah doang. Kita di zaman sekarang harusnya lebih bersyukur gak sih? Sekarang teknologi di mana-mana, udah ada angkutan umum, udah ada ojek online, yang dimana kita jadi lebih dipermudah ya kan. Jadi gak ada alasan buat malas sekolah, ya gak sih? Ini untuk para kalian, para bocah-bocah yang suka males sekolah, baca buku ini, kalian akan tertampar setampar-tamparnya. Dan di sini kenapa aku suka banget sama buku ini? Yang pertama tadi, benar-benar kisahnya membuat aku terharu banget. Dan Kak Andrea Hirata ini jujur membuat buku ini itu karena untuk dipersembahkan pada gurunya, yaitu Ibu Muslimah Hafsari dan Bapak Harfan Effendi Nur.
dan 10 sahabat masa kecilku anggota Laskar Pelangi. Dibikinin loh sama Kak Andrea Hiratanya. Dan juga buku novel ini bener-bener udah dicetuskan penuh banget sih, dan banyak banget para guru-guru besar dan juga ya guru-guru besar di perguruan tinggi negeri dan juga orang-orang hebat lainnya, bahkan langsung dari tempat kalian kenal Kak Seto kan ya, Kak Seto yang ketua Komnas Perlindungan Anak itu. Nah, beliau itu sempat memberikan komentar tentang buku ini. Sini udah ada di belakangnya. Dari mulai dosen FEUI yaitu Bapak Arwin Rashid dan juga sastrawan. Lalu ada guru besar Fakultas Ilmu Budaya UI, dan mereka ini benar-benar memberikan komentar mereka di buku ini, tentang buku ini. Dan bukan hanya tentang Laskar Pelangi saja. Jadi Laskar Pelangi ini itu banyak sekali semacam part-partnya tuh. Aku nggak bisa jelasin spoiler sampai akhir ya. Pokoknya kalian kalau mau coba beli aja di Gramedia. Di Gramedia juga ada. Kalau kalian ke perpustakaan Kota Depok kan cari buku novel Indonesia, novel sastra Indonesia. Dan di situ kalian jangan kaget. Sebagian jika kalian penyuka sastra banget kayak aku, canda, itu pasti kalian udah gak asing yang namanya sama metafora, ya gak sih? Metafora yang biasa dibikin puisi, bahasa-bahasa Sanskerta dan lain-lain sebagainya, pasti udah gak asing kan? Diksi gitu-gitu ya kan? Nah, itu semuanya ada di sini, dimana aku kadang membuat puisi itu dari sini. Jadi menurutku ada beberapa referensi, beberapa kata dari mulai metafora, terus diksinya, seluruh kata-katanya, kata-kata puitis, semua ada dalam sini. Bahkan terdapat puisinya juga di sini. Jadi aku tuh suka baca puisinya dan beberapa kalimatnya aku suka copy gitu. Jadi aku suka banget karena emang dengan buku ini aku bisa lebih banyak belajar tentang sastra sih, tentang bahasa Indonesia, semua dari sini. Terima kasih atas karyanya Kak Andrea Hirata. Semoga sehat selalu. Next, lanjut. Ada Jago Berbicara. Ini buku top aku. Kenapa aku bisa bilang ini buku top? Sebenarnya nggak top sih, jujur, karena aku emang suka banget ngomong. Emang semua juga suka ngomong gak sih? Ini jatuhnya lebih ke public speaking. Nah, buku ini cocok untuk kalian yang tertarik mau mempengaruhi orang lain dan juga suka public speaking. Ini bisa. Kenapa aku bisa mempengaruhi orang lain? Karena di dalam buku ini seorang adiwicara atau seorang pembicara itu biasanya diajarkan di sini terdapat cara komunikasi yang baik, dari mulai tingkatan-tingkatan komunikasi, dari awalnya berbicara dengan orang asing, kita jadi tahu apa yang harus kita buka topiknya dengan orang asing yang baru dikenal, dan bagaimana tahapan-tahapan untuk kita berbicara lebih lanjut gitu. Dan juga terdapat sejarah-sejarah dari komunikasi dan beberapa komentar dari para tokoh-tokoh komunikasi, tokoh-tokoh hebat komunikasi yang memberikan komentar tentang public speaking dan juga adiwicara lainnya gitu. Di sini juga ada tentang menjelaskan public speakingnya, dari mulai sejarah public speakingnya, cara public speaking yang baik dan benar, bagaimana cara kita merangkai kata-kata public speaking dan segala macam, jenis-jenis bahkan sifat itu juga ada. Dan di sini yang paling aku suka, kenapa? Karena di sini juga ada cara kita berbeda ya, antara MC dan juga pidato dan juga lainnya ya kan, pasti beda, dari mulai manajemen dan juga lainnya itu beda. Semuanya dengan perbedaan itu digabung di dalam sini
membuat aku jadi oh rupanya ini sebenarnya untuk knowledge aja ya. Pokoknya buat kalian yang pengen banget belajar public speaking atau berbicara di depan umum, kalian bisa belajar ini. Aku waktu itu beli di Gramedia, harganya itu 55.000, yaitu di rak self improvementnya ya kalau teman-teman mau beli. Next, lanjut ada buku Fatimah Az-Zahra. Ini buku lumayan aku suka karena tentang seorang penyair yang mati-matian mengisahkan tentang seorang Fatimah Az-Zahra ini. Sebenarnya seorang penyair ini tuh menyimpan kerinduan terbesar oleh Fatimah Az-Zahra ini. Karena kenapa? Karena menurut dia Fatimah Az-Zahra adalah seorang sumber keindahan dan kebanggaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahnya. Dan bahkan di sini salah satu novel bestseller dunia. Sebenarnya kalau aku jelasin sampai akhir sih bakal panjang banget ya. Ini bisa dilihat setebal apa ininya. Oke, jujur aku suka banget dan aku baru baca setengah karena memang wow. Mungkin untuk kalian ukti-ukti mungkin yang suka baca-baca kayak gini boleh. Ini semacam nggak novel sih sebenarnya, lebih ke cerita seorang penyair aja gitu loh. Ini tentang seri penghuni surga gitu deh. Pokoknya ini tentang seorang penyair yang mengisahkan kerinduan dia terhadap salah satu 4 wanita yang dirindukan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fatimah Az-Zahra. Dan pembuatnya ini atau penulis yaitu Ibu Sibel Eraslan, salah satu semacam bukan sastrawan sih, lebih ke seorang pendidik dalam bidang hak asasi manusia di Fakultas Hukum Universitas Istanbul. Nih buat kalian penyuka buku-buku tentang Islami, kalian boleh baca ini. Waktu itu aku beli di Gramet, itu harganya 89.000. Oke, nih yang mau boleh lihat novel bestseller dunia dong. Oke, lanjut kita bagian akhir, yaitu ada buku Chairil Anwar, Bagimu Negeri Menyediakan Api. Wow. Wah, di sini sih jujur aku nggak bisa berkata-kata sih kalau tentang Chairil Anwar, karena beliau adalah bapak puisi idola. Aku nggak bisa berkata apa. Intinya di sini itu tentang cerita atau sejarah dari Chairil Anwar ini. Kayak aku baca dulu ya bagian ini akhirnya, bagian sinopsis belakang. Chairil Anwar bukanlah sastrawan yang hanya merenung di balik meja lalu menulis puisi sajak Diponegoro. Pasti kalian udah gak asing lagi dengan sajak Diponegoro dan juga aku, ya gak sih? Lalu melalui sajak ini ia mengungkapkan sosok Diponegoro yang kuat dan liat menghadapi Belanda. Chairil tegas melawan kolonialisme, sebuah kutipan populer yang menandakan semangat itu terambil dari puisi itu. Sesudah kemerdekaan, sikap juang Chairil semakin kuat terlukis dalam puisi-puisinya. Salah satunya adalah sajak Karawang Bekasi yang ditulis berdasarkan pengalamannya saat agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947. Tapak berkesenian Chairil mencuatkan namanya sebagai pelopor angkatan 45 yang mendobrak angkatan sebelumnya. Terkenal dengan potret diri yang ikonik dalam pose mengisap sebatang rokok, Chairil menghasilkan sajak-sajak yang memperkaya khazanah sastra Indonesia. Ini, ya kan? Untuk yang, nah ini tuh, aku suka di bagian Bohemian Pertama Jakarta. Ini tentang sejarah dari beliau, sejarah dari seorang Chairil Anwar, yaitu bapak puisi, bapak sastrawan dari saya bilangnya. Bapak sastrawan ini itu luar biasa banget dari mulai perjuangan dia di masa kolonialisme Belanda. Dan kalian pernah dengar Sultan Syahrir gak sih? Ya, Sultan Syahrir. Mungkin untuk penyuka sejarah Indonesia pasti udah gak asing lagi dengan nama Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu paman dari Chairil Anwar. Dan Sultan Syahrir adalah salah satu pahlawan Indonesia yang pernah ikut
dalam peristiwa sejarah paling luar biasa, Bandung Lautan Api. Nah, aku nggak bisa berkata-kata soal Chairil Anwar ini. Pokoknya kalian beli aja deh, buat kalian yang penasaran, kalian suka. Pokoknya yang kalian suka puisi, kalian suka sastra, kalian beli aja. Pokoknya itu. Dan harganya di sini aku lupa ya harganya berapa. Pokoknya coba kalian cari di Gramedia dan cari di bagian rak sejarah. Pokoknya di sini tuh menceritakan tentang sejarah Chairil Anwar, bagaimana Chairil Anwar memulai kehidupan dia dari mulai dia sebelum menjadi seorang sastrawan atau penulis puisi hingga akhirnya menjadi seorang agensi militer Belanda juga. Itu semuanya ada di sini. Bagi kalian penyuka sejarah, jangan ketinggalan. Oke, dari sebanyaknya buku itu, ada gak yang kalian pengen rekomendasiin lagi ke aku? Nanti aku rekomendasiin lagi ke kalian. Terserah apapun itu, kalian boleh kalian boleh request ke aku, nanti aku yang rekomendasi ke kalian. Maksud aku kayak gitu. Nah, ini tada. Oke, mungkin segitu dulu video untuk hasil rekomendasi requestan dari teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau request, bisa komen di bawah. Oke. Dan nanti aku bakal bikin lagi tentang review beberapa buku-buku yang ada di perpustakaan Depok. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Nurlita Zahara 21 channel account. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbawa.